Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudzu anni manasikakum. Wa qala aidan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulhijjah nanti ada beberapa syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya bagi yang mampu. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah terbesar, yakni ibadah haji dan umroh. Kemudian yang di tanah air melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang haji mabrur dalam perspektif Islam. Di tahun 1444 Hijriah ini ada salah satu jamaah haji yang dari Klaten. Saya lupa namanya, orangnya udah sepuh, rumahnya sangat sederhana. Kendaraan yang digunakan untuk maisah adalah sepeda ontel. Nah, ibu ini adalah penjual sayuran keliling. Pakai sepeda ontel keliling ke kampung setiap harinya. Tapi beliau ingin sekali berangkat haji. Maka setiap hari beliau menyisihkan uangnya 10.000 ditabungkan untuk azamnya bisa berangkat haji. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Maka Masya Allah tahun ini bisa berangkat ke tanah suci. Saya tahu karena berita dari televisi. Biasanya televisi itu meliput sesuatu yang istimewa. Kalau orang kaya haji itu sudah pantas, ya apa tidak Bu? Layak tidak? Orang kaya haji itu pantas, layak. Kenapa? Dia punya kekayaan untuk bisa membiayai berangkat haji. Kalau tidak berangkat orang kaya, ini namanya tidak layak.
Nah, ini istimewanya karena diliput televisi, orangnya sangat sederhana. Rumahnya sangat sederhana. Sepeda ontelnya saja itu sudah kuno. Sudah kuno itu. Udah warnanya, udah catnya sudah apa? Sudah mulai hilang, neyeng ya. Udah mulai berkarat ketika di shooting itu di situ. Beliau bercerita sejak 20 tahun yang lalu dia keliling belanjaan sayur-sayuran yang bahannya keliling, dan setiap hari beliau menabung 10.000 untuk berangkat haji. Maka qadarullah tahun ini bisa berangkat haji. Hadirin rahimakumullah, cerita orang bisa berangkat haji itu macam-macam. Ini yang saya ceritakan kekuatan spiritualnya yang bisa menggerakkan fisik, pikiran, hati untuk bisa mempersiapkan diri berangkat ke tanah suci. Karena haji ini adalah satu di antara rukun Islam yang jumlahnya 5. Kenapa? Karena ibadah haji ini satu di antara sekian ibadah yang paling ditunggu oleh seluruh umat Islam. Yang sudah datang sekarang menunggu 30 tahun. Ditunggu enggak? Dinanti-nanti 30 tahun yang akan datang. Sudah berlangsung 10 tahun, maka kurang 20 tahun. Senang tidak? Senang, kurang 20 tahun. Tambah lagi kurang 10 tahun. Kurang 1 tahun. Keinginan kuat untuk melaksanakannya lama terpendam. Sampai nanti pada hari hanya terkadang itu tidak percaya. Saya punya teman yang hari ini berat haji, itu waktu 1 hari kurang berangkat dia nggak percaya. Tidak percaya kalau besok mau berangkat haji, tidak percaya. Maksudnya di luar pemikiran dia. Tapi qadarullah. Hadirin rahimakumullah, apa maksudnya? Haji itu adalah rukun Islam yang perlu ditunaikan oleh semua muslim yang mampu. Mampu itu perlu disiapkan, ya. Mampu itu perlu disiapkan, seperti saya contohkan tadi orang jualan sayur keliling. Mungkin kita menganggapnya agak remeh ya, agak remeh itu sepeda ontel keliling. Tapi dia niatkan, pokoknya setiap hari saya keluarkan uangnya untuk nabung. Masya Allah. Hari ini beliau mungkin sedang menikmati jerih payahnya selama 20 tahun. Mungkin dia pahalanya ya lebih besar daripada orang yang langsung nabung jumlah besar dan daftar porsi. Kenapa? Karena yang namanya pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Asawab bita'ab. Nah, pahala itu tergantung bagaimana kerepotan yang dilakukan. Maka bisa jadi, tapi ini kan wewenang dari Allah ya. Bisa jadi orang yang ibu-ibu tadi selama 20 nabung setiap harinya 20 berangkat haji, bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang kaya yang tahun ini juga berangkat. Itu dilihat dari upaya sebelumnya ya. Itu dilihat dari upaya sebelumnya. Nanti kita lihat upaya ketika hajinya. Saya memulai dari upayanya dulu. Bagaimana dia mengupayakan, berarti dia sudah sangat berpahala. Kalau toh kita sudah mengupayakan untuk berangkat ke sana, sudah azam,
sudah punya celengan walaupun 10.000 ya. Hari ini saya niat untuk nabung haji hari ini 10.000. Kemudian besok meninggal dunia. Bisa jadi angka 10.000 itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah haji. Tapi kalau hari ini kita belum nabung, walaupun hanya 10.000, besok meninggal dunia, kira-kira prestasinya bagus yang mana? Bagus yang pertama. Bagus yang pertama. Dia sudah azam 10.000 hari ini. Besok meninggal. Saya hari ini tidak nabung 10.000. Besok meninggal, sama-sama meninggal dunia. Tapi taabnya, ya, tingkat kesulitan yang ia lakukan itu dinilai ibadah. Jadi Allah menilai prosesnya ya. Allah itu tidak hanya menilai produknya, tapi prosesnya, upayanya. Orang belajar membaca Al-Quran kesulitan, itu dinilai oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Tidak hanya produknya, tidak hanya fasihnya, tidak hanya tartilnya, tapi juga proses untuk menuju ke sana itu dinilai. Oleh karena itu, Muslim itu tidak ada istilah pensiun dalam urusan beribadah kepada Allah. Pensiun itu kalau sudah ganti alam. Kalau sudah meninggal dunia, maka ganti alam. Di sana kita tinggal menerima pensiunan, dapat gaji, dapat pahala. Kenapa? Karena orang setelah bekerja keras, beribadah keras di dunia, maka diharap panen. Karena pegawai negeri itu ternyata itu uangnya sendiri. Setiap bulan ditabung, potong ya, dipotong, maka begitu pensiun dia dapat hasil potongannya. Apa maksudnya? Kalau kita kaitkan dengan ibadah, ibadah kita kan sedang investasi akhirat. Ibadah itu kita sedang mengumpulkan aktivitas yang besok ketika sudah meninggal dunia akan mendapatkan hasilnya. Hadirin rahimakumullah, cerita orang mau haji itu macam-macam. Ada yang tahun ini berangkat naik sepeda ontel. Ingat ya, tahun ini loh berangkat. Tahun ini berangkat sepeda ontel, saya lihat di medsos ya, berangkatkan. Mungkin tahun depan dia baru bisa berangkat haji. Hadirin rahimakumullah, mumpung masih punya kesempatan, ayo kita mulai. Walaupun nanti tidak sampai sana, tapi kita sudah memulai ke sana. Bagaimana upayanya tergantung dari masing-masing di antara kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, apa keistimewaan daripada ibadah haji atau umroh? Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa jaza ilal jannah. Kata Nabi, ibadah umroh satu ke umroh yang lain itu jadi kafarat, penutup dosa, penghapus dosa. Kalau kita pernah umroh, kemudian 10 tahun lagi umroh, maka selama 10 tahun kemarin kita melaksanakan umroh, itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibaratnya papan tulis dihapus, sudah putih lagi. Nah, maka sekarang banyak orang melaksanakan umroh. Azamkan dalam diri kita, niat dan azam. Walaupun baru menabung 10.000, konkretkan. Saya niat, nggak tahu nanti sampai berapa kali saya nabung. Kalau bisa nabungnya satu hari 1.000, yaudah 1.000. Saya 1.000, siapkan kotak di sini, saya taruh 1.000 setiap hari.
ini untuk niat azam haji atau umroh. Apakah nanti Allah akan mentakdirkan? Kita yakin itu. Ya, kita yakin itu. Karena banyak cerita orang yang di luar pemikiran dia tapi bisa berangkat ke sana. Ada yang gratis, ada yang kena prestasi karena diajak orang gitu. Tapi kita sudah melangkah duluan. Jangan sampai belum melangkah sudah menginginkan. Langkahnya kaki 1, 2, 3 langkah dulu lakukan. Lalu udah lakukan, tawakal sama Allah, istiqomah terus. Nanti yakin ya sama Allah. Kalau tidak haji berarti akan berangkat umroh ke sana. Maka pahalanya adalah kafarat, tebus. Kesalahan kita ditebus dengan apa? Melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Tidak ada pahala yang setimpal dengan haji kecuali apa? Jannah. Tapi al-hajjur mabruru, haji mabrur ya. Di hadis Nabi menjelaskan di sana bahwasanya wal hajjul mabruru, kata Nabi ya, wal hajjul mabruru. Berarti apa? Haji yang mabrur. Nah, ini yang nanti saya akan kupas. Baik secara teori nanti maupun secara praktek di lapangan. Tapi waktunya nggak cukup ya. Kita mengkaji masalah haji itu waktunya banyak. Maka saya batasi tidak sampai kepada syarat rukun, tidak saya bahas itu. Karena itu bisa dibicarakan nanti dalam mengkaji di video atau mungkin di dalam buku-buku yang ada. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, haji mabrur balasannya hanya ada satu, yaitu surga. Lalu pertanyaannya, haji mabrur itu apa? Dalam sebuah kitab disebutkan al-maqbulu, yaitu haji yang diterima. Saya bicara yang positif ya, bukan bicara yang negatif. Haji mabrur adalah haji yang makbulun, yang diterima amaliyahnya oleh Allah. Ada berapa kriteria? Saya sampaikan 3. Ada 3 kriteria yang menurut kitab yang saya baca, pemahaman saya ada 3 kriteria kalau ingin al-hajjul mabruru. Yang pertama, akhadal manasikar rasul. Yang pertama adalah mengambil manasiknya Rasul. Mengambil manasiknya Rasul. Apa maksudnya? Kalau saya mundur ke belakang agak jauh, Nabi yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Membangun lagi maksudnya, merenovasi ya, bukan membuat baru. Nah, karena Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim membangun, merenovasi, membuat bangunan-bangunan dengan putranya Nabi Ismail. Beliau sebelum melaksanakan ibadah haji itu berdoa sama Allah. Masya Allah. Sekelas Nabi itu doa sama Allah. Doanya bagaimana? Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 128. Sebagian doa Nabi misalkan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami ya Allah manasikana, manasik haji kami. Wa tub alaina, dan ampunilah dosa-dosa kami.
innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sekelas Nabi Ibrahim saja berdoa, wa arina manasikana, ya Tuhan kami, tunjukkan manasik haji saya. Maka orang ibadah haji itu harus bil ilmi. Paham ya? Orang haji itu harus bil ilmi. Harus didasari dengan ilmu tentang manasik. Karena Nabi Ibrahim juga berdoa, wa arina manasikana, manasiknya, ya Allah tunjukkan manasik hajinya. Kemudian Allah mengabulkan doa beliau, kemudian dijelaskan, dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan manasik haji, melaksanakan serangkaian ibadah hajinya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, khuzu anni manasikakum. Nabi betul-betul pesan, ya, pesan kepada umatnya agar manasik hajinya ngambil dari siapa? Dari saya. Khuzu anni, pesan Nabi, anni, dari saya. Kalian ambil manasik hajinya dari saya. Kalau Rasul pesan semacam itu, berarti Rasul betul-betul sangat mencintai umatnya agar manasik-manasik yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicontoh oleh umatnya. Kenapa? Nabi itu menginginkan agar umatnya melaksanakan manasik haji itu sesuai dengan contohnya. Sesuai dengan contohnya. Saya tidak bicara yang negatif ya, saya positif, fokus pada manasik haji Rasul. Nah. Hadirin rahimakumullah. Orang ibadah haji ke sana disebut sebagai duyufur rahman. Apa itu duyufur rahman? Duyuf, tamu-tamu. Doif itu satu. Duyuf berarti apa? Duyufur rahman berarti tamu-tamunya ar-Rahman, tamu-tamunya Allah. Dengan demikian, kalau orang yang sudah berada di tanah suci itu dikatakan sebagai duyufur rahman, sebagai tamunya Allah. Ini bisa dipahami ya, sebagai tamu. Kalau orang yang haji di tanah suci sebagai tamu, tuannya siapa? Ayo. Ini maknanya mendalam sekali. Kalau jamaah haji di tanah suci sebagai duyuf, sebagai tamu, tuannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamunya adalah jamaah haji, tuannya adalah Allah. Nah, kalau kita analogikan di kampung, kita tuan rumah, ada tamu, ada hak dan kewajibannya tidak? Nah, ada hak kewajiban antara tuan rumah dengan tamu. Ini saya analogikan, berarti mudah untuk memahami bagaimana kita harus manasiknya nyontoh kepada Rasul. Karena itu satu di antara kriteria haji mabrur, baru satu ya. Kalau di rumah saya mertamu di tempat panjenengan, nah, yang harus manut tamunya apa tuan rumahnya? Kalau saya bertamu Bu di rumah panjenengan Bu, saya bertamu ya.
yang harus manut di rumah panjenengan saya apa panjenengan? Saya tamunya, ya enggak? Saya ulangi. Nanti mudah memahami bagaimana manasik haji Rasul. Ada tamu, ada tuan rumah di rumahnya. Yang harus manut di situ tamunya apa tuan rumahnya? Tamunya. Paham ya? Yang kedua, kalau tamunya ngatur-ngatur sendiri sesuka hatinya, ini tamunya baik apa tamunya tidak baik? Tidak baik. Yang ketiga, kalau tamunya ngatur tuan rumah, kira-kira tuan rumahnya berkenan tidak? Ayo, ini pertanyaan ketiga ini. Tamu ngatur tuan rumahnya. Jadi saya datang ke rumah panjenengan sebagai tamu, panjenengan saya atur. Manut dengan saya. Tuan rumah berkenan apa tidak? Tidak. Apa maksudnya dengan duyufur rahman di sana? Coba. Tuan rumah nyiapkan minum, tuan rumah nyiapkan maniat. Kalau nggak punya ya disambut dengan baik. Kalau tamunya baik, tuan rumah seneng nggak? Tapi kalau tamunya kurang ajar, tuan rumahnya gimana? Rasanya gondok ya di sini. Tamu kok koyo ngene. Hadirin rahimakumullah. Saya analogikan dengan ibadah haji itu apa? Di sana orang haji itu sebagai duyufur rahman. Dia sebagai tamunya Allah. Tuannya adalah Allah. Maka yang harus manut siapa? Kalau kita sebagai tamu itu punya kewajiban manut, maka tuannya itu punya aturan. Halo Bu, sampai sini paham gak Bu? Ya, Allah sebagai tuan dari para tamu-tamunya di tanah suci, Allah punya aturan gak? Punya aturan, punya ketentuan. Itulah yang dinamakan manasik haji. Itulah yang dinamakan dengan kaifiyah, serangkaian ibadah haji yang mesti harus ditunaikan. Kalau kita manut dengan apa yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira tuannya senang apa tidak? Senang. Allah senang gak? Senang itu. Allah senang. Kenapa? Karena tamunya manut dengan manasik yang sudah ditentukan. Tetapi kalau tamu Allah di sana membuat aturan sendiri, merubah aturan sendiri, kira-kira Allah berkenan tidak ya? Ini loh syarat al-hajjul mabruru. Ambil manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau sudah sampai di sana, maka kita akan diuji akidahnya. Akan diuji mentalnya, akan diuji fisiknya, akan diuji pemikirannya. Apakah kita betul-betul menjadi tamunya Allah atau setengah tamunya Allah? Setengahnya manut Allah, setengahnya tidak manut. Itu ujian yang berat. Maka orang yang yakin
Ya, orang yang yakin kalau tuan itu tidak mungkin akan berbuat jahat kepada tamunya yang baik. Nah, nanti saya gambarkan, kalau tamunya baik, maka tuan rumahnya dia akan berbuat kebaikan, ya apa tidak? Kalau kita di tanah suci mau jadi tamu yang baik, maka Allah akan berikan semuanya. Dari sesuatu yang dianggap logika tidak masuk akal, Allah akan tunjukkan. Kenapa? Karena tuan rumah akan menunjukkan, oh ini kalau mau ke belakang lewat sana rumah saya. Oh mau keluar lewat sana. Oh kalau mau tidur istirahat itu di kamarnya sebelah sana. Ditunjukkan enggak? Ditunjukkan oleh tuan rumahnya. Maka kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan. Terlebih sudah berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan manasik haji kami. Maka ketika di sana jadilah tamu Allah yang mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Satu dulu. Tentang kriteria mabrur yang pertama adalah ambil manasiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo ada yang bertanya? Satu saja. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Agak keras lagi, Pak. Saya nggak nyampe. Ya, coba. Waalaikumsalam. Pertanyaan sangat bagus ya. Saya ulangi sekilas ya. Haji kan disuruh sesuai manasik Rasul. Tapi sementara penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah ada sebagian yang tidak sesuai. Hukumnya bagaimana? Gitu ya Pak ya? Kurang lebih begitu. Kalau ada lomba lari jumlahnya 100 ya, 100 lomba lari 1 kilo, yang tercepat 10 dia dapat hadiah. Kalau kita satu di antara 100, apakah kita akan ikut lomba lari sesuai kemampuan kita apa tidak? Halo? Karena nanti akan diambil 10. Dari 100 mau diambil 10. Berarti 90 tidak akan diambil. 90 tidak akan mendapatkan hadiah. Ya enggak? Nah, kalau kita satu di antara 10, satu di antara 100, kita mau ambil niat di sini yang 10, atau kita, alah nggak usah lah, saya sekedarnya saja. Yang penting saya sampai ke sana. Kalau panjenengan satu di antara 10, satu di antara 100,
anjenengan mau ambil posisi ikut lomba sekuatnya atau lah saya yang 90 saja. Mau yang mana, Pak? Jawaban ini bisa ditangkap enggak pesannya? Ibadah haji jumlahnya berapa? Jumlah ibadah haji di tanah suci berapa ribu ya? Hah? Berapa? 220.000. Nah, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kalau misalnya jumlahnya sudah ratusan ribu, kira-kira kalau mau disesuaikan dengan sunnah semuanya, bisa apa tidak? Ayo. Bisa apa tidak? Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Maka karena tidak memungkinkan untuk bisa sesuai dengan manasik Rasul, kemudian dilaksanakan ijtihad. Ya, ijtihad bagaimana agar bisa melaksanakan haji walaupun tidak sepenuhnya. Meskipun demikian, jamaah haji diizinkan untuk tanazul. Tidak dilarang. Bagi jamaah haji yang sudah mengetahui manasik yang dilaksanakan oleh mayoritas, kemudian setelah membaca referensi dengan mengkaji, ternyata di sana ada beberapa yang tidak maksimal dilaksanakan. Kemudian orang ini ingin melaksanakan yang 100%. Kenapa? Karena hajinya hanya sekali mungkin seumur hidup. Maka karena sekali seumur hidup, jangan sampai tidak sempurna. Kemudian dia mengambil ke sana, diizinkan keluar dari rombongan. Tetapi resikonya dan tanggung jawabnya masing-masing. Sampai sini bisa pahami dulu ya. Maka bagi jamaah haji yang ingin tanazul itu keluar dari rombongan, mau melaksanakan ibadah sendiri atau dengan beberapa orang, karena sudah mengetahui manasik haji Rasul kayak gini, maka pemerintah itu mengizinkan keluar dari rombongan, tapi membuat surat pernyataan yang bermateri, yang diantaranya adalah 1, tidak menuntut transportasi, 2, tidak menuntut akomodasi, 3, tidak menuntut konsumsi. Kemudian kalau terjadi sesuatu yang mengakibatkan dirinya sakit atau meninggal dunia, tidak akan menuntut. Kasihkan, diperbolehkan. Tidak dilarang. Bisa dipahami? Pemerintah demokratis ya? Demokratis, silakan mau keluar dari rombongan, tapi ada surat pernyataannya. Silakan. Selama kegiatan di sana, berarti kami atas panitia tidak bertanggung jawab transportasi dewi, akomodasi dewi, tidur yo cari hotel sendiri, cari tenda sendiri, transportasi yo cari kendaraan sendiri, ya. Kemudian konsumsi dah cari makan sendiri. Kalau ada sakit atau mungkin sesuatu meninggal dunia, jangan menuntut. Pertanyaan saya, siap enggak yang kayak gini? Maka tadi saya sampaikan, nanti Allah akan menguji akidahnya,
menguji akalnya, ilmunya akan diuji oleh Allah. Kemudian fisiknya juga diuji, mentalnya diuji oleh Allah. Benar nggak dia mau jadi tamunya saya? Kalau kita ngambil yang 10 di antara 100, berarti kita dapat juara. Tetapi yang 90 ikut melaksanakan kegiatan lomba lari sampai finish, tapi tidak dapat pahala. Maksudnya tidak dapat hadiah. Pertanyaannya terjawab tidak? Halo, terjawab tidak? Masih samar-samar. Yang 90 berpahala tidak? Berpahala. Loh, hati-hati. Berpahala. Loh, tadi kan saya gambarkan ibu-ibu yang cari apa? Ibu-ibu yang tadi jualan sayur keliling, kemudian setiap hari nabung 10.000, sekarang bisa berangkat ke sana, dapat pahala enggak? Dapat pahala porsinya. Berangkat di sana, melaksanakan juga dapat pahala di sana. Dapat pahala. Nah, apakah yang mau kita yang jadi 90 atau yang 10? Tergantung kita. Maka kalau kita ngambil tanazul, maka ada peluang. Ya. Kalau kita ngambil yang 10, maka kita ambil tanazul, izin sama panitia, keluar dari rombongan dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, maka dia berpeluang untuk khuzu anni manasikakum. Bisa dipahami? Semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Semuanya dapat ganjaran, tapi ganjarannya masing-masing. Maka tadi saya gambarkan lomba lari, yang 10 dapat trofi, dapat uang, yang 90 dapatnya mungkin kaos peserta. Gitu ya. Iya. Bentar. Jadi satu-satu. Jadi itu dulu ya. Kita dapat Pak Sono ya. Semuanya dapat pahala. Tapi kriteria mabrurnya masuk apa tidak. Kita yang mau masuk ngambil yang tanazul, tolong hormati yang tidak mampu untuk melaksanakan tanazul. Dipahami loh ya. Harus menghormati bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan itu. Syukur-syukur doakan agar mereka juga mendapatkan kesempurnaan hajinya. Jangan sampai kita menyalahkan. Ya. Jangan sampai menyalahkan dan jangan sampai mengaku dirinya paling benar. Laksanakan saja sesuai dengan malah disampaikan, haji harus berilmi, dengan ilmu. Gitu ya. Tadi Pak Sugeng tanya apa? Oh, sudah jawab ya. Pak Taiman. Ya. Jadi gini, haji itu nanti dari saya sampaikan. Haji sebenarnya cukup 5 hari. Ya, haji cukup 5 hari selesai kok. Kenapa kita sampai 40 hari? Kita haji 40 hari ya. Mulai berangkat sampai pulang itu berapa hari? 40 hari. Karena satu, jarak jauh. Yang kedua, kalau di sana pengennya nggak pulang. Ya enggak? Dikasih 40 hari saja, begitu mau pulang kayaknya geluk loh, kok mau pulang gitu. Nah, maka alhamdulillah kita dari Indonesia itu selama 40 hari. Walaupun kurang tapi sudah puas gitu ya. Walaupun kurang tapi sudah puas. Sebenarnya hanya 5 hari. Nah, tanazul nanti
berarti hanya sekitar 5 hari kita makan sendiri, transportasi sendiri, akomodasi sendiri, semuanya sendiri ketika sudah mulai melaksanakan haji. Hanya 5 hari. Jadi bukan berarti haji di sana 1 bulan, tidak. Haji nanti insya Allah 5 hari cukup. Jadi kalau kita tanazul keluar dari rombongan yang semuanya dibiayai sendiri, cukup 5 hari. Setelah selesai kembali ke rombongan lagi, bisa nginep di hotel lagi, bisa dapat transportasi lagi, dapat jatah makan lagi, nanti pulangnya naik pesawatnya lagi, gitu. Jadi gitu ya. Hanya ketika tanazul kurang lebih hanya 5 hari. Nanti saya jelaskan mudah-mudahan. Nanti sampai jam berapa ini? Biar saya bagi waktu. Sampai jam 11. Berarti nggak selesai. Ini baru 1 ya. Ada 3 kriteria. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Bisa terjawab Pak Daiman? Terjawab ya. Nah. Sekarang yang kedua. Yang pertama tadi adalah ngikuti manasik hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, tapi harus bil ilmi. Rasul bagaimana manasik hajinya dipahami dengan ilmu. Setelah dipahami dengan ilmu, yakin dengan Allah, maka Allah yang akan memperjalankan. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah harus ngikut atau ittiba kepada manasik haji Rasul. Kemudian yang kedua adalah la ism, tidak ada dosa. Dalam pelaksanaan ibadah haji sebisa mungkin tidak terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena pelanggaran itu menentukan kualitas ibadah haji seseorang. Dosa yang dilaksanakan di sana beda dengan dosa yang dilaksanakan di tanah air. Di tanah air ada yang boleh, begitu di sana ada yang nggak boleh. Contoh ya, kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, ya, sudah menggunakan 2 helai kain untuk laki-laki, muslimat sudah menggunakan penutup aurat, dan itu sudah masuk kegiatan haji, maka ada beberapa larangan. Di antaranya pakai wangi-wangian, ya. Padahal kita kalau ke masjid suruh semprot ya. Ya. Ini kalau kita sedang haji sudah tidak boleh. Kalau pakai wangi-wangian dia berarti apa? Melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini namanya pelanggaran, tidak boleh. Ada dendanya enggak? Ada dendanya. Nah, berarti itu kita melanggar, itu bagian dari ism, bagian dari berbuat dosa. Sudah pakai ihram, saya bercanda dengan istri yang bisa menimbulkan syahwat. Dosa enggak? Dosa. Saya bertengkar dengan teman. Contoh tadi ya. Tadi saya dialog dengan salah seorang jemaah haji, kemudian dia pun dapat gitu, saya marah. Itu namanya jidal ya. Kan nggak boleh. Berarti saya telah melanggar aturan. Hadirin, maka betul haji itu harus bil ilmi. Harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Upayakan tidak ada pelanggaran. Walaupun hanya berdebat kepada temannya satu kamar. Nah, yang namanya ketemu belum lama kan tidak paham ya. Kadang bertengkar, kadang mendiamkan ya. Itu nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Maka upayakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sayang kepada kita. Rasulullah SAW sungguh sayang sama kita. Maka pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan yang tidak sampai
membatalkan ibadah hajinya, maka ada dam. Dam itu apa? Denda. Agar dosa yang dilaksanakan bisa hilang. Kalau tadi saya jidal dengan teman saya kan dosa enggak? Saya bercumbu dengan istri saya, dosa enggak? Dosa. Ada damnya. Tapi enggak saya ceritakan dam di sini, panjang waktunya. Jadi kalau di Sri Haji itu jam 8 sampai jam 12 insya Allah tuntas. Nah ini sekilas yang memang perlu saya sampaikan. Nanti terakhir bagaimana manasik haji. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah samroh. Nah, samroh itu adalah buah apa? Buah kebaikan orang setelah melaksanakan ibadah haji. Itu buahnya. Buah haji itu satu di antara 3 kriteria al-hajjul mabruru, haji yang mabrur. Pasca ibadah haji itu nanti bagaimana perilakunya? Sebelumnya seperti apa? Sesudahnya seperti apa? Itu menentukan mabrur tidaknya haji seseorang. Menurut dalam salah satu kitab saya baca. Ya. Apa maksudnya? Selama 40 hari itu kita melaksanakan ibadah sekaligus pelatihan ruhiyah kita. Ya. Sekaligus pelatihan ruhiyah kita. Maka pasca ibadah haji itu ngefek apa tidak? Ngefek apa? Apa tidak? Kalau ngefek kepada khairon, ngefek kepada hal yang lebih baik, maka itu satu di antara indikator mabrur hajinya. Sama. Ngefek apa tidak? Mohon maaf, kita niatan haji umroh itu untuk apa sih ke sana? Kalau untuk gagah-gagah, nanti pulangnya tambah gemagah, ya enggak? Iya, niatnya apa? Kalau niatnya ke sana, macam-macam. Ikhlaskan niatnya gitu ya. Maka pasca ibadah haji maupun umroh itu samrohnya apa? Buahnya itu apa? Kalau dia menjadi lebih baik perilakunya, berarti haji atau umrohnya termasuk mabrur, makbul. Tapi kalau perilakunya sama, berarti tidak ngefek, apalagi malah mundur, jatuh kayak gitu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, kalau saya tadi menyampaikan haji cukup 5 hari, ya, ini saya ceritakan yang saya pahami ya. Yang saya pahami berdasarkan literasi. Yang saya pahami, yang saya pelajari berdasarkan ilmu. Kalau nanti ternyata ada ilmu lain yang belum saya pelajari, maka berarti bisa menyempurnakan pemahaman ilmu. Nah, haji itu kenapa cukup 5 hari ya? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berapa hari? 5 hari. Jadi nggak usah lama-lama ya. Maka kan kita mengenal istilah ONH plus ya. Itu berapa hari ke sana? Yang tahu siapa ya? Pak Obi. ONH plus berapa hari di sana? 10, 25. Tuh, separuhnya ya. Lah pengen yang cepat pulang apa pengen yang lama? Oke, saya mulai. Bagaimana Rasul menyampaikan khuzu anni manasikakum, ambil manasik haji saya. Tanggal 8 ini belum mulai.
tanggal 8 Nabi sudah mulai menuju ke Mina. Paham ya? Saya tidak menjelaskan Nabi berangkatnya tanggal berapa. Nah, itu bukan berangkat hajinya. Itu namanya masih pemberangkatan. Nah, mulai haji tanggal 8 Nabi mulai berangkat ke Mina. Maka tanggal 9 itu hitungannya adalah matahari tenggelam. Begitu tanggal 8 menuju ke Mina, sore hari matahari tenggelam sudah tanggal 9. Ya enggak? Taklim yang lalu kan Naib menjelaskan itu. Pergantian hari itu kita huruf. Nah, tenggelamnya matahari itu ganti hari. Kalau sekarang hari Ahad, nanti azan maghrib, Allahu Akbar, berarti sudah hari Senin menurut Islam. Itu ya. Nah, maka tanggal 9 Dzulhijjah Nabi sudah mabit di Mina. Nah, ini mulai ada perbedaan pemahaman. Mabit itu ada yang memahami tinggal di Mina, bermalam di Mina, tidur di Mina. Tapi ada yang memahami cukup singgah sebentar, kemudian pergi. Nah, gitu ya. Sekarang kita rujukannya kepada Nabi. Dulu Nabi itu singgah sebentar kemudian meninggalkan Mina atau bermalam di Mina. Nabi tanggal 9 itu tinggal di Mina, bermalam di Mina. 1. Maka tanggal 9 itu kegiatannya 1, mulai mabit di Mina. Nah, nanti sampai sholat subuh selesai. Setelah subuh selesai, kemudian baru berangkat menuju ke Arafah. Tetapi Nabi singgah dulu di Masjid Namirah. Kalau orang yang sudah melaksanakan tanazul, maka berbondong-bondong orang sampai ke sana ribuan, banyak sekali, padat sekali. Kan tinggal ngikut. Saya nggak hafal, ngikut saja. Tapi mohon maaf, mayoritas orang-orang luar negeri hampir tidak dijumpai min Indonesia. Jalan. Begitu jalan, kemudian Nabi SAW singgah di Masjid Namirah. Masjid Namirah itu masjid yang terletak di 2 tempat. Sebagian masuk Musdalifah, sebagian masuk Arafah. Bisa dipahami ya? Nah, di sanalah Nabi nanti melaksanakan khutbah wukuf. Apakah di sana sepi? Kita tidak bisa masuk ke sana kalau tidak gasik penuh. Bahkan di teras itu saja tidak bisa masuk. Banyak orang-orang yang di halaman masjid sampai jauh ke sana, sampai ke pelataran, sampai jauh ke sana. Kenapa? Karena masjidnya tidak muat. Padahal itu yang untuk tanazul, Pak ya. Itu untuk yang tanazul. Coba kalau misalkan semuanya ke sana, ya, maka tadi saya sampaikan ada istihad ya. Ada istihad, sebagian tidak ikut yang ke sana. Saya sampaikan ini istihad. Saya tidak menyalahkan, tapi saya tunjukkan manasik Rasul gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sana mendengarkan khutbah wukuf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu zuhur, ya, waktu zuhur, waktu zuhur. Jadi waktu siang. Makanya haji itu adalah Arafah.
Wow, panas-panasnya. Nah, sekaligus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana sholat jamak qashar di Masjid Namirah. Begitu selesai, kemudian Nabi baru keluar Masjid Namirah menuju ke Arafah. Jaraknya sangat dekat. Tadi kan kenapa? Masjidnya terletak di antara dua tempat, Musdalifah dan Arafah. Sebagian masuk Arafah. Ada tulisannya. Ada bahasa Inggrisnya apa Hadi? Hiya Arafah. Nah. Kemudian Nabi masuk ke tanah Arafah setelah melaksanakan sholat di Masjid Namirah. Sudah sholat jamak qashar, sudah khutbah di sana, baru masuk ke Arafah. Itulah puncaknya haji adalah Arafah. Al-hajju al-Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, bagaimana dengan orang yang tanazul? Orang yang tanazul tidak dapat tenda yang ber-AC, tidak dapat makanan, tidak dapat kendaraan apapun, semuanya mandiri. Tetapi yang tidak tanazul itu ada tendanya besar, ber-AC, ada makanannya, ada minumannya, dan mendengarkan khutbah di sana. Khutbahnya dari masing-masing tenda. Ayo, mau goyah enggak? Puncaknya Arafah itu, Masya Allah, panasnya pokoknya atas bawah. Enggak dikasih makan, enggak kasih minum. Mau mundur apa tidak? Sanggup? Mau sanggup berapa jumlahnya di sana? Hadirin rahimakumullah, orang-orang Arab itu sungguh, maka betul dulu itu orang-orang suku Quraisy itu diberi kepercayaan oleh Allah untuk memuliakan jamaah haji. Jadi kalau zaman dulu itu orang haji selalu dibuatkan apa? Makanan dan minuman oleh orang Quraisy, ya. Maka orang Quraisy itu yang mereka punya tanggung jawab ngasih. Yang saya baca ada yang dulu kan membuat apa itu, roti ditepung ya, kasihkan. Jadi menjamu. Nah, orang yang tanazul nanti di sana tidak akan kekurangan makanan dan minuman. Turah-turah. Ada yang ngasih nasi kebuli, bersama daging-dagingnya, sedekah banyak. Ngasih buah macam-macam, kasihkan. Minuman mulai dari susu, jus, minuman mineral, oren, dan lain sebagainya, kasihkan di sana. Kelaparan tidak? Kehausan tidak? Turah-turah. Uangnya nggak dipakai. Jadi waktu uang nggak dipakai. Itu udah orang Arab tahu. Pasti ada orang yang di sana yang tidak mendapatkan makanan dan minuman karena tidak bareng dengan yang di tenda-tenda situ drop semua makanan. Pick up box besar sekali, buka langsung isinya. Wah, susu, wah sebar semuanya. Nasi kebuli dengan kambingnya ya, kasihkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya udah, makan secukupnya sambil kita bawa bekal. Bawa tas, masukkan, ada buah, ada minum, masukkan. Kenapa? Kita baru 1 hari, baru tanggal 9. Belum sampai tanggal 13 loh, ya. Tapi walaupun kita sudah makan minum kenyang, kemudian kita sudah masukkan ke kantong-kantong kita, ya. Nanti sampai tanggal 13 habis punya kita. Baru 2 hari udah habis kok. Lalu terus gimana? Tenang saja. Allah kasih makan dan kasih minum. Nah, sampai waktu maghrib. Paham ya? Sampai waktu maghrib, begitu Masjid Namirah mengumandangkan azan waktu maghrib, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, berangkat menuju ke Musdalifah. Jadi udah tanggal 10 ya, paham ya?
tanggal 9 selesai ya. Tanggal 9 selesai wukuf. Wukuf selesai itu dikumandangkan azan dari Masjid Namiro. Begitu selesai langsung berangkat. Lo sholatnya piye? Jamak takhir nanti di Musdalifah. Nabi jamak takhir. Tidak jamak qasar loh. Nanti bisa dilihat di referensi ya. Nabi enggak jamak qasar, tapi jamak takhir. Nanti begitu masuk ke Musdalifah, sholat maghrib sama isya lengkap 3 dan 4. Nah, begitu kumandang, Masya Allah, itu seperti lautan manusia berjalan menuju ke Musdalifah. Kalau tadi yang tanazul mulai berangkatnya dari Mina itu melewati Musdalifah, jadi tahu jalannya. Nanti balik lagi ke sana. Nah, Nabi itu mabit di Musdalifah. Maka tulisannya mabit di Musdalifah. Sekali lagi ini ada pemahaman dua. Yang satu memang bermalam di Musdalifah, yang satu cukup singgah sampai jam 12 malam, setelah itu cabut menuju ke hotel. Nabi singgah apa? Bermalam. Bermalam. Nabi sholat subuhnya di Masjid Masy'aril Haram. Di Musdalifah ada namanya masjid. Namanya Masjid Masy'aril Haram. Nah, di Musdalifah kan kita ngambil kerikil ya. Nanti yang digunakan untuk jumroh, Aqobah, Ula, Wusta gitu ya. Ambil di Simon situ, ngambilnya di Musdalifah. Nah, kita jamaah sudah disiapkan kerikilnya. Kerikilnya, soalnya banyak kerikilnya. Kalau udah di Musdalifah itu sudah lautan manusia. Tidur di jalan raya banyak sekali sana. Haus, setiap sekian meter sudah banyak minuman. Minuman tinggal ngambil di situ. Jadi kayak keran-keran di jalan, itu orang sodako di jalan banyak. Nah, maka tanggal 10 itu mulai mabit di Musdalifah. Ya, pemahaman saya mabit berarti apa? Bermalam. Yang tanazul bermalam. Yang tidak tanazul maka dia akan kembali ke hotel. Bisa dipahami? Nah, dia akan menuju ke Mina, menuju ke tenda-tenda yang ada di Mina. Kita tadi sudah dari Mina ya. Nah, ini yang belum, karena yang tidak tanazul malam 9 mereka sudah berada di Arafah. Sudah berada di Arafah. Kita malam 9 di Mina. Nah, sebagian mayoritas sudah menuju ke Arafah. Jadi malam 9 sudah mabit di Arafah. Nah, tanggal 10 berarti sudah tinggal di Musdalifah. Nabi sholat subuh di Masjid Masy'aril Haram. Maka upayakan sampai ke sana. Kalau mau naik kendaraan ada, bayar sendiri. Mau jalan kaki, rombongan banyak sekali. Karena jumlahnya padat sekali ya, itu tidak terasa sampai juga. Ya walaupun capek, walaupun haus ya, sampai di sana. Kalau enggak kuat, berhenti tidur dulu di perjalanan boleh. Nanti upayakan sholat subuh di Masjid Masy'aril Haram, tapi tidak muat masjidnya. Paham ya? Masjid Masy'aril Haram tidak muat untuk jamaah haji yang tanazul. Untuk yang tanazul itu enggak muat. Apalagi kalau semuanya tumplek ke sana. Maka disampaikan ada istihad. Nah, saya tidak menyalahkan, tapi saya menunjukkan manasik haji Rasul saja. Nah, sholat subuh di sana. Setelah sholat subuh selesai, kemudian Nabi zikir, berdoa, menunggu matahari terbit. Tanggal berapa? Tanggal 10 pagi. Bisa dipahami ya? Kan tadi kan tanggal 10, begitu Masjid Namiro kumandang adzan, berangkat menuju ke Musdalifah. Tinggal di sana sampai sholat subuh di sana. Nabi setelah subuh zikir dulu, zikir sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, langsung menuju ke Jamarot. Langsung menuju ke Jamarot. Jamarot itu tempat melempar jumroh. Nah,
itu sudah mulai ujiannya berat, kakinya sudah mulai pegel-pegel, jalannya sempoyongan. Aduh. Masih kuat nggak imannya ini? Masih kuat nggak akidahnya ini, gitu ya? Nah, kemudian kalau begitu terbit matahari menuju ke Jamarot, pas sekali waktu yang paling utama melempar jumroh akobah di sana. Nah, tapi Indonesia melarang, jangan melempar jumroh waktu duha. Nah, ya waktu duha yang afdol waktu duha ya. Ini yang akobah. Nanti yang lainnya setelah duhur yang afdol. Nah, kalau yang pertama tanggal 10 duha. Nah, Indonesia istihad, jangan ambil itu untuk keselamatan. Ya. Karena numpuknya. Yang tanazul saja itu numpuknya luar biasa. Jalannya mulai dari Musdalifah sampai ke Jamarot kayak gini. Apalagi sampai ke Jamarot lempar jumroh itu udah punya tumpuk di situ. Nah, dulu yang pernah terjadi musibah di terowongan Mina itu ya. Nah, karena masuk sama keluarnya tumpuk. Sekarang sudah tidak. Sekarang udah diatur masuk sama keluarnya harus beda, gitu ya. Kalau dulu masuk sama keluar, jadi masuk ke sana, ini keluar kan numpuk. Makanya nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Nah sekarang udah masuknya sendiri, keluarnya sendiri, jadi enak. Nah selesailah melempar jumroh, saat itu harus diingat melempar jumroh itu posisi Ka'bah dan Mina, Jamarot ada di mana, ada ilmunya. Semuanya dijelaskan, tapi nggak sedasarkan di sini ya. Ada harus tahu. Ketika saya melempar jumroh, Ka'bah ada di mana, Mina ada di mana, Jamarot di mana, itu ada ilmunya. Setelah melempar jumroh selesai, maka ini perjalanan yang sangat berat menuju ke Mekah untuk menyelesaikan rukun haji. Ihram sudah ya, pakai ihram, wukuf sudah, tinggal menuju ke Mekah melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Selesai. Jadi tanggal 10 itu sudah selesai melaksanakan rukun haji. Tanggal 10. Tetapi diingat belum selesai. Tidak hanya rukun yang dilaksanakan, ada wajibnya. Selesai melaksanakan rukun haji, sudah tahallul. Tahallul itu apa Pak? Apa itu tahallul? Potong rambut? Salah. Bu, tahallul itu apa? Tahallul kok cukur rambut? Tanya naib itu, cukur rambut bahasa Arabnya apa? Bukan tahallul. Nah, tahallul itu halal itu apa? Halal. Udah boleh. Tahallul itu ibadah rukun hajinya selesai, ditandai dengan mencukur rambut. Yang laki-laki minimal 3 helai, yang utama gundul, yang putri minimal 3 helai potong. Setelah itu sudah dihalalkan yang tadi dilarang. Itu namanya tahallul. Paham ya? Ya. Jadi saya tidak akan menjalankan siapapun ya, tapi saya tunjukkan mana saja. Selesai kembali ke Mina. Wah, sekarang berat sekali. Sudah nggak ada taksi, tidak ada kendaraan saat itu. Memang dilarang itu, nggak ada taksi, nggak ada kendaraan, nggak ada. Karena nanti tanggal 10-nya tadi kan hajinya harus selesai menuju ke Mina. Nabi itu maghribnya di Mina coba. Nabi maghrib di Mina. Jadi udah mulai tanggal berapa? 11. Tanggal 10 selesai. Jadi paham ya? 10 selesai, belum selesai, maka saya lepas ihramnya. Saya pakai kaos boleh, pakai baju biasa boleh. Saya bahkan bulan santri boleh. Mau tabuti rumput boleh. Yang tidak merusak ya. Atau ada hewan dibunuh sudah
Maka maghrib tanggal 11 Zulhijjah maghribnya di Mina. Coba Bapak Ibu bayangkan, tanggal 10 itu perjalanan yang sangat berat secara fisik dari Masjid Masjidil Haram menuju ke Mina, dari Mina selesai menuju ke Mekah, Mekah selesai kembali ke Mina. Maka haji betul-betul fisiknya harus kuat, di samping akidahnya kuat. Tapi jangan khawatir, orang-orang luar negeri banyak yang pakai tongkat sudah kuat, ada yang pakai jilbab. Coba kalau dilihat sudah sepuh sekali, tapi mereka ingin sekali melaksanakan sesuai dengan manasiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanggal 10 kegiatannya apa? Ya udah, nginep di sana. Tapi di sekitar Masjid Qib itu sudah padat, tidak mungkin bisa masuk masjid. Di luar jalan raya padat sekali. Nah, padatnya luar biasa. Saya pernah mencoba ikut nyantri mau masuk ke masjid. Nah, Masjid Qib itu 3 jam saya tunggu, tidak bisa masuk. Padahal sudah depan itu. Nunggu apa? Nunggu ada yang keluar baru boleh masuk. Kan itu caranya. Masya Allah. Jadi rebutan orang masuk masjid kayak gitu. Kita ada gitu ya. Itu kalau bisa masjid-masjid di dunia bisa ngantri kayak gitu, itu tanda-tanda bukan macam. Itu tandanya Islam akan mengatur dunia dengan kemaslahatan dengan perdamaian. Tapi kalau belum ngantri masuk masjid ya itu habis ya. Tanggal 10 kita tinggal lempar jumroh ya. 11 ini tanggal berapa? Udah 11 ya. Tanggal 11, 12, 13 silakan lempar jumroh. Itu biasanya di Mina. Setelah kalau mau ngambil nama awal ya tanggal 12 Zulhijjah selesai. Enggak, sampai tanggal 12 boleh. Pulang, gaji selesai. Udah selesai. Kalau mau sampai tanggal 13 apa tadi selesai lempar jumrohnya sampai tanggal 13. Ada yang bisa mau ambil 12 boleh, 13 juga tidak. Setelah itu kemudian pulang ke hotel selesai. Yang tidak tanazul ya saya informasikan setelah selesai melempar jumroh sampai tanggal 13 baru kembali ke Mekah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Saya pahami? Maka kalau tanggal 10 sudah haji, saya ketemu teman-teman berjalan, saya bakalan baju kayak gini. Yang lainnya masih pakai ihram. Kenapa? Karena belum tahallul ya. Sudah tahallul, sudah tak selesaikan rangkaian ibadah. Maka setelah itu selesai dan hadirin rahimahullah, itu semuanya dilaksanakan semata-mata kita patuh dengan Tuhannya, patuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Walaupun masih banyak yang belum saya kupas, tapi kalau tidak memberikan satu gambaran ya, gambaran bahwasanya haji itu harus mengikuti Rasul. Sebagaimana sholat, Rasul berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat seperti kau lihat saya sholat. Haji juga ya, kudu anni manasikakum. Ambillah haji sebagai manasik kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah, kita harus toleransi sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi ketika kita sudah mengambil satu, maka harus standarnya bil ilmi, bukan karena